Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang partnership liquidation, yaitu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Salsabila Sheryl Azhara dengan NPM akhir 016, yang kedua Nuraini Isnawati dengan NPM akhir 040, yang ketiga yaitu Anggreni Puspita Dewi dengan NPM akhir 044, yang keempat yaitu Afila Mawada dengan NPM akhir 118. Nah, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu proses likuidasi. Jadi, biasanya likuidasi kemitraan ini melibatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengubah aset non-kas menjadi kas. Yang kedua, mengakui laba atau rugi dan beban selama proses likuidasi. Yang ketiga, melunasi semua kewajiban. Dan yang keempat, mendistribusikan kas kepada mitra sesuai saldo akhir akun modal. Nah, selanjutnya ada gambaran umum proses likuidasi. Ini mengasumsikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persekutuan solvent atau aset kemitraan ini melebihi liabilitas kemitraan. Yang kedua, semua mitra memiliki ekuitas positif. Yang ketiga, tidak ada pinjaman mitra yang belum dilunasi. Dan yang keempat, seluruh aset ini sudah dikonversi menjadi kas sebelum pembagian. Nah, aturan pembagian harta kekayaan dalam likuidasi persekutuan ini diatur dalam pasal 807 Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Kemitraan Seragam tahun 1997 atau yang dimaksud dengan UPA. Nah, ada urutan peringkat pembayaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah utang kepada kreditor eksternal dan utang kepada mitra selain modal atau laba. Yang kedua, jumlah pembayaran kepada mitra untuk pelunasan saldo modal setelah semua aset dan liabilitas ini diselesaikan. Nah, selanjutnya ada likuidasi kemitraan sederhana. Jadi, likuidasi kemitraan sederhana ini adalah konversi semua aset persekutuan menjadi uang tunai dengan satu kali distribusi uang tunai kepada para mitra dalam penyelesaian akhir urusan persekutuan atau kemitraan. Nah, misalkan diasumsikan neraca whole dan kir pada 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut, yaitu asetnya ada kas senilai 10.000 US dollar, lalu ada akun receivable senilai 30.000 US dollar, inventory senilai 30.000 US dollar, dan plan aset senilai 40.000 US dollar. Jadi total asetnya yaitu 110 US dollar. Nah, pada liabilitas dan ekuitasnya yaitu ada akun payable senilai 40.000 US dollar, ada loan from whole senilai 10.000 US dollar, lalu ada whole capital senilai 25.000 US dollar, dan kir capital senilai 35.000 US dollar, dan total liabilitas dan ekuitasnya yaitu 110.000 US dollar. Nah, selanjutnya whole dan kir ini melikuidasi kemitraan mulai 1 Januari tahun 2017 dengan pembagian laba rugi yaitu 70% dibagi 30%. Jadi pada 5 Januari 2017 diketahui adanya persediaan terjual yaitu senilai 25.000 US dollar, aset pabrik terjual senilai 30.000 US dollar, dan piutang usaha senilai 22.000 US dollar. Maka neraca setelahnya yaitu pada kolom aset ada cash senilai 87.000 US dollar, dan pada kolom liability dan equity ada akun payable senilai 40.000 US dollar, lalu ada loan from whole senilai 10.000 US dollar, lalu ada whole capital senilai 8,9 US dollar, dan ada kir capital senilai 28,1 ribu US dollar. Jadi totalnya liabilitas dan equity sama kayak aset yaitu 87.000 US dollar. Nah, selanjutnya, sebagai langkah terakhir dalam likuidasi kemitraan, uang tunai ini akan didistribusikan kepada kreditor dan mitra sebagai berikut, yaitu order of payment. Yang pertama, to creditors for account payable senilai 40.000 US dollar, to hold for his loan balance senilai 10.000 US dollar. Yang kedua itu to hold for his capital balance senilai 8,9 ribu US dollar, lalu to kir for his capital balance senilai 28,100 US dollar. Jadi total distribusinya yaitu senilai 87.000 US dollar.
Nah, dalam kemitraan sederhana ini ada saldo modal debit dalam kemitraan solvent. Jadi dalam likuidasi kemitraan yang solvent, jika kerugian membuat modal mitra menjadi saldo debit, maka mitra tersebut wajib menutupnya dengan aset pribadi. Jika tidak mampu, maka kerugian yang ditanggung ini bermodal positif sesuai rasio bagi laba atau rugi mereka. Nah, misalkan kita asumsikan kemitraan C, Jim dan Joy ini sedang dalam proses likuidasi. Nah, akun-akun persekutuan ini memiliki saldo berikut setelah semua aset dikonversi menjadi kas dan semua kewajiban telah dilunasi, yaitu cash senilai 20.000 US dollar, J Capital 40% senilai 3.000 US dollar, lalu ada Jim Capital 40% di kredit senilai 16.000 US dollar, lalu ada Joy Capital 20% di kredit senilai 12.000 US dollar. Jadi masing-masing debit dan kreditnya ini ada 20.000 US dollar. Jadi yang ada di debit ini ada cash dan modal J. Dan untuk modal Jim dan modal Joy ini ada di bagian kredit. Nah, jika J solvent, ia harus menyetor 3.000 US dollar untuk menutup saldo debit, lalu menaikkan kas menjadi 28.000 US dollar yang dibagikan ke Jim dan Joy. Jika J tidak mampu, maka kerugian 3.000 US dollar ini ditanggung Jim, itu 2.000 US dollar, dan Joy 1.000 US dollar, sehingga kas yaitu senilai 20.000 US dollar ini dibagi Jim 14.000 US dollar dan Joy senilai 11.000 US dollar. Nah, UPA ini menetapkan prioritas pembayaran yang lebih tinggi dalam likuidasi kepada jumlah yang terutang kepada mitra selain saldo modal mereka. Nah, prioritas ini biasanya diabaikan dan di doktrin hukum hak pengimbangan diterapkan ketika mitra memiliki saldo modal debit. Jadi dalam situasi ini, jumlah yang terutang kepada mitra ini diimbangi hingga jumlah saldo modal debit. Nah, selanjutnya misalkan diasumsikan bahwa kemitraan J, Jim, dan Joy memiliki saldo akun sebagai berikut, yaitu di bagian debit ada cash senilai 20.000 US dollar, lalu ada J Capital 40% senilai 8.000 US dollar. Nah, di bagian kreditnya ini ada loan from J senilai 5.000 US dollar, lalu modal Jim 40% senilai 16.000 US dollar, dan modal Joy 20% nilai 12.000 US dollar. Jadi masing-masing debit dan kredit ini memiliki saldo 33.000 US dollar. Nah, pinjaman J ini tidak dibayar terpisah, tetapi dikompensasikan dengan saldo modal debit yaitu 3.000 US dollar. Poin pertama, jika J solvent, ia menyetor 3.000 US dollar sehingga Jim menerima 14.000 US dollar dan Joy menerima 11.000 US dollar. Poin yang kedua, jika J insolvent, maka kreditor pribadinya berhak lebih dulu tanpa hak offset hingga 5.000 US dollar bisa diambil kreditor J sehingga Jim dan Joy hanya menerima 20.000 US dollar total. Tapi karena penerapan hak offset ini belum pasti di pengadilan, maka disarankan hanya diterapkan dengan persetujuan antara mitra. Selanjutnya ada safe payment to partners. Jadi, safe payment ini adalah sejumlah kas atau jumlah yang dapat diberikan kepada mitra dengan jaminan bahwa dana tersebut ini tidak perlu dikembalikan lagi untuk menutup kewajiban atau menyesuaikan modal mitra di kemudian hari. Nah, selanjutnya ada application of a safe payment schedule. Nah, misalnya ada satu contoh yaitu persekutuan antara Bus dan Max. 3 orang, Bus, Max, dan Nan ini sedang menjalani proses likuidasi dengan saldo akun yang memiliki nominal berikut, yaitu di debit ada cash sebesar 80.000, loan from Max sebesar 10.000, land 20, building 140. Jadi di jumlah di debit sebesar 250. Kreditnya ada loan payment kepada NEN sebesar 20, Bus Capital 50% sebesar 50, Max Capital sebesar 70, NEN Capital sebesar 110. Jadi total sama, debit kreditnya seimbang, balance yaitu sebesar 250. Nah, di sini ada kemungkinan kerugian mencakup nilai buku tanah dan bangunan ini sebesar 160.000, yaitu sebagai satu-satunya aset non-kas. Dan
ada 10.000 kas yang ditahan dari pembagian. Setelah kemungkinan kerugian ini dikurangkan dari ekuitas masing-masing mitra dalam perhitungan safe payment, ada kemungkinan beberapa mitra ini menunjukkan saldo ekuitas yang terbatas. Selanjutnya adalah application of a safe payment schedule. Nah, jadwal safe payment ini tidak bisa mengubah saldo akun maupun laporan likuidasi persekutuan. Kas yang benar-benar dibagikan kepada NaN itu bisa dicatat atau tetap dicatat dengan cara yang biasa, yaitu saldo pinjaman NaN ini dilunasi terlebih dahulu sampai 0 sebelum mengurangi saldo modalnya. Nah, pencatatan jurnal itu dilakukan sebagai berikut, yaitu ada non-payable to NaN sebesar 20, non-capital sebesar 50, dan kreditnya cash sebesar 70. Nah, ini setelah entry record to account balance of the BAS, Max and NaN partnership are as follow. Jadi ini ada entry record account balance dari BAS, Max, dan NaN, yaitu debitsnya itu ada cash sebesar 10, terus ada loan due from Max sebesar 10, land 20, building sebesar 140. Yaitu totalnya 180. Kreditnya juga sama, BAS capital itu sebesar kepemilikannya 50%, yaitu $50, terus Max capital 30%, $70, NaN capital 20%, $60, yaitu totalnya 180. Selanjutnya ada advance distribution requires partner approval, yaitu setiap pembagian kas kepada mitra sebelum semua laba dan rugi ini benar-benar direalisasikan dan dicatat harus mendapat persetujuan dari seluruh mitra. Nah, ini dimisalkan ada Vex, Yo, dan Jeb ini adalah mitra yang berbagi laba dan rugi secara merata. Jadi 50-50 gitu ya. Jadi harus rata nih, misal 100%, berarti dibagi 3, jadi dibagi rata. Dan saat ini persekutuan mereka ini sedang dalam proses likuidasi dengan saldo akun sebagai berikut. Yaitu ada cash di debit sebesar 30, equipment sebesar 45, Vex capital sebesar 10, yaitu totalnya 85. Kreditnya ada Fetch Loan sebesar 15, U Capital sebesar 30, Z Capital sebesar 40. Jadi totalnya juga sama, debit kredit 85. Selanjutnya, jika kas yang tersedia ini akan dibagikan, maka Yo ini harusnya ini menerima $10.000 dan Z ini menerima $20.000 berdasarkan hasil perhitungan safe payment berikut. Dari mana? Dari mana nih 10.000, 20.000 dari mana? Yaitu ada perhitungannya. Partner equities di Vex itu sebesar $5, Ion equity $30, Zep equity $40. Terus ada possible loss non-cash asset. Dihitung dari equipment, possible loss-nya tuh sebesar 45, terus berarti kan 45 ini dibagi 3 orang karena 3 kepemilikan tadi. Vex-nya itu 15, Fund equity, U equity 15, Z equity 15, 45 bagi 3 15. Jadi ini dikurangi semua. Vex-nya itu kan 5, dikurangi 15 berarti minus 10. Dia minus 10. Terus Ion equity 30 dikurangi 15, totalnya 15, Z equity 40 kurangi 15, totalnya 25. Terus ada possible on Vex debit, yaitu balance share 50-50, yaitu si Vex ini mendapatkan $10, U equity mendapatkan $5, Z equity mendapatkan $5. Safe payment-nya yaitu 0, terus U equity-nya 10, Z equity-nya 20. Selanjutnya adalah installment liquidations atau likuidasi bertahap. Nah, ini tuh adalah pembagian kas kepada mitra secara bertahap sesuai dengan ketersediaan kas selama proses likuidasi. Nah, meskipun seluruh laba dan rugi dari likuidasi ini belum sepenuhnya terrealisasikan, sebaliknya dalam likuidasi sederhana atau simple liquidation, kas baru ini bisa dibagikan kepada mitra setelah semua laba dan rugi
likuidasi ini terrealisasi dan tercatat dalam saldo modal masing-masing mitra. Selanjutnya ada General Principle of Installment Liquidations. Nah, setelah kas ini siap dibagikan, jumlah yang diterima masing-masing mitra ini bisa ditentukan melalui penyusunan jadwal safe payment untuk setiap pembagian bertahap. Nah, tetapi jadwal ini tuh nggak diperlukan jika sejak awal saldo modal mitra ini sudah sesuai dengan rasio pembagian laba rugi dan nggak ada saldo pinjaman maupun uang muka mitra. Nah, dalam kondisi tersebut ini, seluruh pembagian kas kepada mitra cukup mengikuti rasio laba rugi yang sudah disepakati. Selanjutnya ada Installment Liquidation Illustrations, yaitu dalam persekutuan debt, Ken, dan Ren itu akan dilikuidasi secepatnya pada tanggal 31 Desember tahun 2016. Ini setelah tanggal tersebut ya. Nah, semua kas yang kecuali cadangan kontingensi ini sebesar 20.000 akan dibagikan setiap akhir bulan sesuai yang telah disepakati sampai proses likuidasi ini selesai. Nah, pembagian laba dan rugi ini dilakukan menurut persentase kepemilikan. Debt itu memiliki 50%, Ken 30%, Ren 20%. Pada neraca per 31 Desember tahun 2016. Ada rinciannya. Di sini terlihat bahwa di aset ada cash sebesar 240, account receivable 280, loan to rent itu sebesar 40, inventory 400, land 100, equipment 300, dan goodwill 40. Totalnya 1.400. Terus di sisi kanan ada liabilitas dan capital, yaitu ada account payable 300, not payable 200, loan from Ken 20, debt capital kepemilikannya 50%, yaitu mendapat 340, Ken 340, Ren 200. Totalnya sama 1.400. Nah, selanjutnya ada Februari Liquidation Event Journal atau entry jurnal berikut yang mencatat peristiwa likuidasi yang terjadi pada Februari tahun 2017 untuk persekutuan debt, Ken, dan Ren dalam ribuan ya. Di sini ada cash, yaitu menambah aset sebesar 60, debt capital 10, Ken capital 6, Ren capital 4. Terus ada equipment di kredit sebesar $80.000 dari equipment $20 yang loss. Terus ada cash juga sebesar 180, debt-nya 30, Ken 18, Red capital 12. Di kreditnya ada inventory sebesar 240. Ini angka-angka yang sebelumnya diperhitungannya di sini. Terus ada debt capital sebesar 2, Ken capital 1,2, rent capital sebesar 8. Cash-nya yaitu di kredit mengurangi aset sebesar 4. Dari payment of liquidation expense. Selanjutnya ada debt capital sebesar 4, Ken capital sebesar 2,4, rent capital sebesar 1,6. Kreditnya ada account payable sebesar 8. Dari identification of a unrecorded liability. Terus ada account payable sebesar 8, kreditnya ada cash sebesar 8. Selanjutnya ada debt capital sebesar 84, Ken capital sebesar 86,4, rent capital sebesar 57,6. Kreditnya ada cash sebesar 228 dari record to distribution of cash to partners. Selanjutnya di bulan Maret dan April liquidation events. Pada Maret tahun 2017, proses likuidasi persekutuan debt, Ken, dan Ren ini mencapai tahap di mana saldo modal para mitranya ini sesuai dengan rasio pembagian laba rugi masing-masing. Nah, pencatatan jurnal untuk transaksi selama bulan Maret dan April itu sebagai berikut, yaitu ada cash di bulan Maret
menambah aset sebesar 150, kreditnya ada debt capital sebesar 25, rent capital sebesar 15, rent capital sebesar 10, terus land-nya ada land nih. Land itu kan mengurangi aset yaitu sebesar 100. Ini dari mana? Dari sale of land at a $50.000 yaitu sebagai gain gitu. Terus ada debt capital sebesar 2,5, can capital sebesar 1,5, rent capital sebesar 1. Kreditnya ada cash sebesar $5. Dari mana? Dari payment of liquidation expense. Beban liquidation. Terus di sini ada debt capital sebesar 72,5, can capital sebesar 43,5, rent capital sebesar 29. Kreditnya di cash sebesar 145 dari record due March distribution of cash to partners. Terus itu tadi semua adalah entry di bulan Maret. Sekarang entry di bulan April, yaitu ada cash sebesar 150, debt capital sebesar 35, can capital 21, rent capital 14. Kreditnya ada equipment sebesar 220 dari sale of remaining equipment yaitu sebesar 70.000. Loss, tadi kan gain, sekarang loss. Terus debt capital ada senilai 40, can capital 24, rent capital 16. Kreditnya ada account receivable sebesar 80. Dari rate of remaining receivable. Terus ada debt capital 85, can capital 51, rent capital 34. Kreditnya cash sebesar 170.000 dari distribution of partner in final liquidation. Selanjutnya ada installment liquidation illustrations. Yaitu tadi udah dibahas kasus sebelumnya, ada debt, can, dan rent. Nah, di sini ada schedule of safe payment pada bulan Februari tanggal 28 tahun 2017. Yaitu ada partners equity bulan Februari tanggal 28 tahun 2017, yaitu ada debt capital, dia mendapatkan 294, can capital 212,4, rent capital 141,6. Selanjutnya ada possible loss non-cash asset, yaitu di possible loss-nya dia mendapatkan 400. Jadi dikurangkan dengan tadi partners equity-nya. 400 dari 50% yaitu 200, terus 400 dari 30% yaitu 130, 400 dari 20% 80. Itu dikurangkan. Hasil debt ini mendapatkan 94, can capital mendapat 92,4, rent capital mendapat 61,6. Selanjutnya ada possible loss on contingencies. Terus di possible loss-nya ini ada 20. Nah, ini nanti dibagi per kepemilikan juga. Jadi 20 kali 50% yaitu 10%, 20 kali 30% 6%, 6 dolar maksudnya. Terus ada 20 dikali 20% yaitu dapat 4. Nah, dikurangkan dari hasil sebelumnya dari possible loss non-cash asset, yaitu dia mendapatkan 84 dolar, can capital mendapat 86,4 dolar, rent capital mendapat 57,6 dolar. Nah, pencatatan ini tuh ditampilkan dalam laporan likuidasi untuk persekutuan yang mencakup periode 1 Januari sampai 30 April tahun 2017. Pada bulan Maret dan April ini pembagian kas kepada mitra dilakukan sesuai dengan pembagian laba rugi. Sehingga perhitungan safe payment ini nggak diperlukan. Jumlah kas sebesar 150
$145 yang akan dibagikan pada tanggal 31 Maret ini diperoleh dengan mengurangi cadangan kas sebesar $20 dari saldo kas sebesar $165 sebelum pembagian. Nah, seluruh kas yang tersisa ini akan dibagikan kepada mitra pada tahap akhir, yaitu tanggal 31 April tahun 2017. Berikutnya yaitu ada rencana distribusi kas. Rencana distribusi kas atau cash distribution plans adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah uang tunai yang dapat didistribusikan dengan aman kepada para mitra selama likuidasi angsuran, yang lebih efisien daripada membuat jadwal pembayaran aman atau safe payment schedule untuk setiap distribusi. Penyusunan rencana distribusi kas melibatkan 3 langkah utama, yaitu yang pertama ada peringkat kerentanan atau vulnerability ranking. Setiap mitra dinilai berdasarkan potensi kerugian maksimum yang dapat mereka serap sebelum ekuitas mereka menjadi nol. Ini dihitung dengan membagi ekuitas mitra, modal ditambah dengan saldo pinjaman, dengan rasio pembagian laba mereka. Mitra dengan potensi penyerapan kerugian terendah dianggap paling rentan. Yang kedua yaitu ada jadwal penyerapan kerugian asumsi atau assumed loss absorption. Jadwal ini dimulai dengan ekuitas pra-likuidasi para mitra. Kerugian diasumsikan untuk mengurangi ekuitas mitra yang paling rentan menjadi nol. Kerugian ini kemudian dialokasikan kepada mitra lain berdasarkan rasio pembagian laba mereka. Proses ini berlanjut sampai semua ekuitas kecuali mitra yang paling tidak rentan telah dikurangi menjadi nol. Yang ketiga yaitu rencana distribusi kas atau cash distribution plan. Rencana ini dibuat berdasarkan jadwal penyerapan kerugian yang diasumsikan. Uang tunai didistribusikan sesuai prioritas yang ditetapkan. Pertama, kepada kreditor non-mitra. Kedua, untuk melunasi pinjaman dari mitra. Sisanya didistribusikan kepada mitra untuk menyelaraskan saldo modal mereka dengan rasio pembagian laba. Setelah saldo selaras, semua distribusi selanjutnya akan dilakukan sesuai rasio pembagian laba dan kerugian. Rencana ini berfungsi sebagai alat perencanaan, memungkinkan mitra memprediksi kapan mereka akan mulai menerima uang tunai dari likuidasi. Berikutnya yaitu mitra dan kemitraan yang tidak mampu bayar distribusi. Likuidasi kemitraan menjadi lebih kompleks ketika kemitraan atau salah satu mitranya tidak mampu membayar atau insolvent. Yang pertama ada kemitraan tidak mampu bayar atau insolvent partnership. Kemitraan dianggap tidak mampu bayar jika kewajiban atau liabilities melebihi asetnya. Kreditor kemitraan memiliki prioritas pertama atas aset kemitraan. Jika aset kemitraan tidak cukup untuk membayar kreditor dapat meminta mitra secara individual untuk menggunakan aset pribadi mereka untuk melunasi sisa klaim. Mitra yang membayar lebih dari bagian kewajibannya memiliki klaim terhadap mitra lain dengan saldo modal debit. Namun, kreditor dapat menagih seluruh kekurangan dan mitra manapun yang mampu bayar secara pribadi. Lalu yang kedua ada mitra tidak mampu bayar atau insolvent partner. Ketika seorang mitra secara pribadi tidak mampu membayar, kreditor pribadinya memiliki klaim prioritas atas aset pribadinya. Dalam kasus ini, doktrin hak untuk mengimbangi atau right of offset dapat diterapkan, di mana pinjaman dari mitra diimbangi dengan saldo modal debitnya. Jika hak untuk mengimbangi diterapkan dan mitra yang bersangkutan tidak mampu bayar, klaim kreditor pribadinya akan dibayar sebelum mitra lain menerima pembayaran. Karena kurangnya bukti bahwa aturan ini diterima secara universal oleh pengadilan, disarankan untuk tidak menerapkannya tanpa persetujuan mitra, jika mitra kreditor tidak mampu bayar secara pribadi. Lalu selanjutnya ada contoh kasus likuidasi sederhana mengenai jadwal kas yang tersedia. Kemitraan C dan C sedang dalam proses likuidasi pada tanggal 1 Januari 2016. Buku besar menunjukkan saldo akun sebagai berikut. Ada akun kas 25, piutang usaha 50, serta inventarisasi kayu 55. Serta sebelahnya ada akun hutang dan
modal. Lalu pada tanggal 10 Januari 2016 persediaan kayu dijual seharga 45.000 dan selama bulan Januari piutang usaha sebesar 46.000 telah tertagih. Tidak ada penagihan lebih lanjut atas piutang tersebut yang diharapkan. Keuntungan dibagi 55% itu untuk C dan 45% untuk C. Lalu kita diminta untuk menyiapkan jadwal yang menunjukkan bagaimana uang tunai yang tersedia pada tanggal 1 Februari 2016 harus didistribusikan. Jadi yang pertama kita menghitung penjualan dan penerimaan kas selama Januari. Terdapat inventaris kayu yang dijual tadi 45.000, lalu piutang yang sudah tertagih 46, jadi kas yang ada itu 106.000. Nah, kita juga harus membayar hutang kita terlebih dahulu. Caranya kasnya yang 106 tadi dikurangi dengan hutang. Hutangnya 30.000. Jadi sisanya 76.000 untuk dibagikan ke pemilik. Lalu berapa modal akhir C dan C sebelum distribusi? Yang pertama kita harus menghitung kerugian karena piutang tak tertagih dan inventaris terjual rugi. Piutang bukunya itu 50.000 dikurangi yang tertagih 46, jadi kita rugi 4.000. Inventaris bukunya 55 dikurangi terjual 45, ruginya 10.000. Total rugi berarti kita 14.000. Lalu selanjutnya mengalokasikan kerugian sesuai persentasenya. C tadi 55% dikali 14.000 sama dengan 7.700. Yang C 14.000 dikali 45% itu 6.300. Yang terakhir menyesuaikan modal. Jadi modal C yang semulanya ini 50.000 karena mengalami rugi yang 7.700 tadi. Jadi 50 dikurangi 7.700, 42.300. C juga yang tadinya 40 dikurangi 6.300, jadi 33.700. Total modal akhirnya ini 42.300 tambah 33.700 sama dengan 76. Nah, 76 ini persis sama dengan kas yang tersisa setelah membayar hutang. Tadi sisanya 76. Artinya kas yang tersisa didistribusikan sebagai pengembalian modal kepada masing-masing sekutu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.